Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Satgas Damai Kartens menangkap pimpinan organisasi Papua Merdeka di Paniai. Ratusan warga yang mengungsi karena banjir mulai terserang penyakit. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre lama mendapatkan minyak tanah. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap pimpinan organisasi Papua Merdeka atau OPM wilayah Doko G, Paniai, Papua Tengah. Petrus PK diringkus aparat saat berada di Kampung Wagete, Kabupaten Deyai. Pelaku tak berkutik saat diringkus. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan Petrus PK masuk dalam buronan Polda Papua sejak 2016. Telah berhasil menangkap 1 orang DPO KKB atas nama Penny Peki alias Petrus Peki. Untuk lokasi penangkapan yaitu di Kampung Wagete 1, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai. Yang bersangkutan merupakan KKB aktif wilayah Totiu, Kabupaten Paniai, dengan jabatan sebagai Komandan Operasi Umum Markas Dokoke. Perlu diketahui bahwa Penny Peki ini merupakan DPO Polda Papua dari tahun 2016. Petrus PK merupakan pimpinan KKB wilayah Paniai. Sejak 2016, Petrus PK memimpin anak buahnya melakukan teror di wilayah Paniai, Deyai, dan Dogiai. Terakhir, aksi mereka membunuh seorang warga pada akhir 2023. Arthur melaporkan dari Kabupaten Deyai, Papua Tengah. Sudah hampir 2 pekan banjir melanda di 3 kampung di Merauke, yakni Kampung Telaga Sari, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Kurik 6. Walaupun air perlahan sudah mulai surut, namun warga belum bisa beraktivitas karena air masih tinggi. Warga untuk sementara masih harus bertahan di pengungsian dan belum bisa kembali ke rumah mereka. Parahnya, kondisi mereka di pengungsian juga semakin buruk. Mereka khususnya orang tua mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal. Sebagian pengungsi yang menderita sakit saat ini sudah dibawa ke puskesmas setempat dan mendapatkan perawatan. Dari sekian banyak pengungsi ini sudah ada yang menderita sakit Pak Yadi? Sudah Bapak. Berapa orang Pak? Ada beberapa orang sementara ini di Pustu. Kalau keluhannya apa Pak Yadi? Keluarnya gatal-gatal, terutama gatal-gatal ya. Oh gitu. Nah mereka yang ngeluh sakit itu apa orang tua, apa anak-anak? Orang tua. Orang tua. Rata-rata orang tua semua. Ini ada dapur umum dikelola dari ibu PKK dengan ibu dari Muslimat NU. Muslimat NU ya. Berapa jiwa? Ini bukan total kepala keluarga, jiwa berapa sih? Iya, semuanya ada berapa? Jiwa ini kalau untuk makan ini kami drop ke Telaga Sari sendiri. Untuk ke Kampung Telaga Sari itu 1 hari minta 700 bungkus. 700 bungkus ya. Terus ke Salur 3, ke Sumber Rejeki kita juga drop untuk makan pagi, siang, sore. 700. Kalau di sini Pak? Kalau di sini di rumah warga ini sekitar 200-an lah Pak. Di sini dengan ya di rumah warga ya. Jadi kita siapkan semua, kita siapkan nasi dari dapur kita, dapur umum kita. Salur Indah. Sampai hari ini apakah sudah ada dukungan dari pemerintah Pak? Sudah Pak, dari Pemkab ya? Dari Pemkab dengan dari Badan Penanggulangan Bencana itu. Yang kemarin sempat turun di Telaga Sari, terus dibawa kemari. Bantuannya apa itu? Bantuannya mie instan, air mineral dengan beras. Ini kemungkinan masih terus bertambah Pak? Masih, ini karena masih debit air masih naik. Saat ini ada sekitar 200 warga yang mengungsi di Balai Desa Salor.
Bantuan sudah berdatangan seperti beras, air mineral, hingga mie instan. Mereka berharap banjir segera surut sehingga mereka bisa pulang ke rumah dan beraktivitas kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ditemukan tempat penyimpanan stok Pajero di Polsek Onggaya Merauke memusnahkan puluhan jerigen berisi minuman keras lokal. Minuman keras ini diproduksi secara diam-diam dan dijual bebas di masyarakat. Polisi menemukan minuman keras ini di semak-semak dan rencananya akan dibawa ke kota Merauke untuk dijual. Polsek Onggaya saat ini gencar merazia minuman keras di Merauke untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Dan dalam operasi itu berhasil Kapolsek beserta anggotanya mengamankan 4 jerigen yang ukuran 25 liter berisi bahan sagero, kemudian 13 jerigen ukuran 5 liter. Nah, itu ditemukan di semak-semak yang disembunyikan oleh para pelaku. Kemudian hasil temuan bahan miras itu langsung dimusnahkan di tempat. Sehingga Kapolsek beserta anggota dari Polsek Onggaya ya, melaporkan kepada pimpinan bahwa memang telah dilakukan operasi miras dan itu rutin dilakukan oleh Kapolsek Onggaya maupun para Kapolsek lainnya yang ada di wilayah hukum Polres Merauke. Polisi mengimbau warga tidak membeli miras oplosan karena tidak melalui uji BPOM sehingga bisa membahayakan kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...127 calon haji asal Merauke, Papua Selatan... ...dijadwalkan tanggal 29 Mei akan bertolak ke Tanah Suci... ...melalui embarkasi Makassar. Di Makassar mereka akan menginap di asrama dengan jemaah haji dari daerah lain. Sesuai daftar kuota, sebelumnya jemaah haji asal Merauke berjumlah 128 orang. Namun 1 orang batal berangkat karena tiba-tiba jatuh sakit berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Sesuai aturan Kementerian Agama, jika calon haji yang akan berangkat jatuh sakit dan bersifat permanen, maka bisa digantikan dengan anggota keluarganya. Sebenarnya jamaah haji itu kita punya kuota sebanyak 128 dan menjadi yang batal menjadi 127. Setelah di pemeriksaan kesehatan adalah dari kondisi kesehatan. Terkait mengenai kesehatannya itu adalah terkait lewat medis. Rencananya 100 berapa Pak Haji yang berangkat itu? Untuk yang kuota itu? Untuk Merauke pada tanggal 27 jamaah berangkat sebanyak 127 yang berangkat. Kemudian karena Merauke masuk di kloter 26 gabungan, berarti termasuk juga adalah Kabupaten Bone, Tanah Toraja, Toraja Utara, kemudian Kabupaten Sidrap, Parepare, Makassar, Pangkep, dan Sopeng. Sebelum berangkat menuju embarkasi Makassar, seluruh calon haji asal Merauke akan dilepas resmi oleh Bupati Merauke. Dan setiba di Makassar, tanggal 30 Mei atau sehari kemudian, mereka langsung bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lapas Merauke saat ini kelebihan narapidana. Untuk mengatasi kondisi ini, lapas memindahkan sebagian warga binaan ke lapas Bovendigul. Selain program transfer, lapas Merauke juga menerapkan program bebas bersyarat yang sudah diatur dalam undang-undang. Pengelola lapas Merauke sudah mengajukan pembebasan bersyarat 4 warga binaan, kemudian menunggu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pembebasan bersyarat 4 warga binaan ini, dan tahun ini pun juga kami punya program untuk
2/3 itu SK sudah menunggu. Jadi pengurusan itu tanpa mengeluarkan biaya, gratis. Jadi 2/3 sebelum 2/3 itu SK sudah menunggu warga binaan untuk bebas. Nah ini memang persyaratannya murni atau bersyarat ini? Bersyarat. Bersyarat. Kira-kira kalau bersyarat itu apa konsekuensinya kira-kira ke depan seperti apa? Konsekuensinya satu ya di dalamnya harus berkelakuan baik. Sudah menjalani setengah dan sudah bisa diusulkan. Oh, gitu. Dan mempunyai jaminan keluarga. Oh, jaminan berkeluarga ya. Ini bersyarat ya? Ya. Lapas Merauke kelebihan kapasitas karena juga harus menampung warga binaan dari Kabupaten Mapi dan Asmat serta Bovendigul. Selain itu, Lapas Merauke hingga saat ini belum memiliki lapas khusus perempuan dan anak sehingga semakin menambah jumlah warga binaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar Festival Cendrawasih. Festival digelar untuk mempromosikan pariwisata dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Festival ini melibatkan 37 pelaku usaha UMKM dan 3 kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Festival Cendrawasih akan berlangsung selama 2 hari. UMKM ini kan perannya sangat besar dalam perekonomian kita, dan ekonomi kita banyak dibentuk disumbangkan oleh UMKM. Papua itu punya potensi wisata yang sangat tinggi ya, menciptakan, mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jadi diversifikasi perekonomian ya, tidak hanya satu sektor tapi juga berbagai sektor sehingga kita lebih kuat, lebih tahan gitu ya. Kalau satu sektor saja kan ibarat kita punya kaki cuma satu tuh, kalau digoyang dikit akan jatuh. Tapi kalau sektor kita banyak, sumber pertumbuhan ekonomi kita banyak, maka kita akan lebih kuat. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menyambut baik Festival Cendrawasih sehingga dapat memberi manfaat bagi pelaku UMKM dan pelaku pariwisata serta dapat meningkatkan kesadaran pengembangan ekonomi di Papua. Melihat pentingnya menciptakan kesadaran, gelora dan semangat pertumbuhan ekonomi baru, kami mendukung perhelatan Festival Cendrawasih 2024 sebagai wujud nyata sinergi antara stakeholder dan pelaku usaha yang mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, penguatan digitalisasi, pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan perluasan awareness cinta bangga paham rupiah menjadi sebuah kolaborasi yang harmoni untuk perekonomian yang berkelanjutan. Dukungan sebesar-besarnya perlu kita berikan kepada seluruh pelaku usaha di Papua agar peningkatan ekonomi di Papua terus terjaga dengan baik. Dalam festival ini, Bank Indonesia juga mengedukasi cinta, bangga, paham rupiah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada rupiah dengan cara merawat, memperlakukan dengan baik, dan mengetahui ciri-ciri keaslian rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hingga saat ini gas LPG ukuran 3 kg subsidi belum tersedia di Merauke, Papua Selatan. Kondisi ini yang menyebabkan sebagian warga Merauke terpaksa menggunakan minyak tanah untuk memasak. Masalahnya, minyak tanah pun langka di pasaran. Walaupun warga punya uang, belum tentu mereka bisa mendapatkan minyak tanah. Akhirnya, banyak warga Merauke harus keluar masuk kampung mencari minyak tanah. Jika ada yang menjual, antrean pembeli pun panjang. Mereka ingin membeli minyak tanah yang dijatah hanya 10 liter per orang. Sejak pukul 7 pagi, warga sudah antre dan 7 jam kemudian minyak tanah baru dijual. Cari minyak tanah kemana aja Bu? Sulit ya? Di sini saja. Di sini aja? Sama di Aneka. Aneka ya? Iya. Sulit Bu ya dapatnya ya? Susah. Susah ya? Biasanya antrinya berapa jam Bu? Tadi dari jam 8. Sampai sekarang ini baru dapat ya? Dapat berapa Bu sekali jatahnya? Dapat 10 Pak. 10 liter ya? Iya. Oke. Untuk mendapatkan 10 liter minyak tanah, warga juga harus membawa kartu keluarga. Jika tidak, petugas tidak akan melayani. Pertamina saat ini hanya menjual LPG ukuran 5,5 kg
12 kg, dan 50 kg. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Di tempat ini, Pilkada serentak tinggal 5 bulan lagi. Dan KPU Kabupaten Merauke terus bekerja keras menjalankan tahapan pilkada. KPU Merauke resmi mengumumkan tahapan pilkada untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, berharap seluruh masyarakat Merauke mencoblos calon bupati dan wakilnya untuk periode mendatang. Setelah 194 hari menuju pemilihan kepala daerah serentak dan peluncuran tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Merauke merupakan bagian dari KPU memberikan informasi, edukasi, mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Akhirnya dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, kami meminta dukungan semua pihak, baik KPU Provinsi Papua Selatan, Pemda Kabupaten Merauke, TNI, Polri, dan semua unsur elemen masyarakat guna mendukung kami dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Dan salah satunya kita di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati Merauke yang sedianya akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Ya, kita akan melaksanakan di tahun yang sama. Dengan waktu yang sedikit, ya kurang lebih tinggal 6 bulan lagi, maka kita dituntut untuk bekerja maksimal dengan waktu yang sedikit ini, sehingga pada kesempatan ini saya juga mau mengajak ya terutama rekan-rekan baik itu ketua, anggota komisioner, sekretaris dan jajaran sekretariatan KPU Kabupaten Merauke untuk mari kita bersama-sama melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah serentak ini dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan penyelenggaraan pilkada, dan juga berpedoman pada kode etik penyelenggara. Sebagai provinsi baru, KPU Merauke bisa dikatakan berhasil melaksanakan tahapan Pilpres dan Pileg sehingga berjalan mulus. Untuk pilkada kali ini, KPU juga sudah melaksanakan tahapan, termasuk pendaftaran calon perseorangan untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta pelantikan anggota PPD yang akan bertugas di seluruh distrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika menutup pendaftaran jalur perseorangan untuk calon bupati dan wakil bupati. Selama dibuka, rupanya minat maju bertarung melalui jalur perseorangan sangat kurang, sehingga hanya ada satu bakal calon bupati jalur perseorangan yang mendaftar. Itu pun akhirnya tidak memenuhi syarat karena tidak bisa mengumpulkan 27.000 KTP sebagai bentuk dukungan yang disyaratkan undang-undang. Setelah dia daftar, tidak itu berberkasan. Kita tidak 27.000 KTP belum terkumpul, tidak bisa, tidak ada. Oh, jadi jatuh gugur? Ya, gugur itu? Iya, secara aturan kan serentak kemarin. Minimal berapa ribu untuk Kabupaten Mimika? 20.000. KPU memastikan tidak ada calon independen untuk pilkada di Kabupaten Mimika dan KPU menutup pendaftaran jalur perseorangan sesuai dengan jadwal dan tahapan pilkada. Sementara itu juga KPUD Mimika melantik 90 anggota panitia pemilihan distrik untuk pilkada mendatang. Mereka akan bertugas di 18 distrik di Kabupaten Mimika. Mengangkat panitia pemilihan distrik pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati pada Kabupaten Mimika tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, panitia pemilihan distrik sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati pada Kabupaten Mimika tahun 2024 di tingkat distrik atau sebutan nama lain
dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-90 anggota PPD Kabupaten Mimika akan membantu KPU menyelenggarakan pilkada untuk memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakil, serta wali kota. KPU Mimika sebelumnya membuka pendaftaran untuk anggota PPD. Sebanyak 700 pelamar lolos tahap awal pemberkasan. Namun satu persatu mereka gagal saat melewati tes tertulis dan wawancara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi. bersambung dia nominalnya lebih besar.